Tapi kebutuhan anak Pak kanggo porang mah bukan kimia murni, upami ku kimia murni bakal seueur buru. Harus difermentasi. Tangke kumaha cara membuat pupuk fermentasinya musim kuring ka dibahas. Terus kelembaban tanah harus di atas 15-30%. Nah, tadi dibahas ku Pak Ketua, pembuatan parit itu betul harus 40 cm. Supaya leluasa. Tinggi bedengan minimal 30 cm, minimal. Bagusnya 40 cm. Kanggo naon Pak, upami itu si damelkeun bedengan, si beutina teh ulah ka keum cai buruk we. Sebenarnya teu sae ka keum teuing cai. Jadi caina kedah sanitasina kedah lancar. Gitu mata kedah dibedengankeun. Lajengkeun. Kompetisi nutrisi harus minimalnya 10%. Hartosna naon teu kenging aya gulma. Karena gulma atanapi jukut dina tanaman orang itu memakan nutrisi 40%. Jadi pamit kurang dipupukna 2 kilo, nah salapan kosna teh dimampu jukut. Wongnya simkuring ngobrol sama Kang Ajat, naon sebatas Kang Ajat? Parjo. Nah, Parjo kan tidak konsumtifna terhadap nutrisi. Jadi kurang tujuan hoyong ngagengkeun orang anu sehatna parjona. Lajengkeun. Dia siklus hidup orang. Ya siklus hidup orang dengan tanaman sejenis lainnya. Upami Bapak misalkan ayeuna jadinya orang kedah aya siklus generatif, aya siklus vegetatif. Ayeuna siklus generatif ya ada dikenal dengan dorman 1, dorman 2, dorman 3, dorman 4. Nah, maksudnya juga kumaha? Mana tinggal ka dieu Pak. Upami misalkan Bapak tina katak, ya katak Pak. Panahna beureum berarti aya dia. Kayak kataknya kedah masukna ke dorman 4 tahun keempat. Jadi tahun keempat bisa menghasilkan katak yang bagus. Nah, dia akan melalui vegetatif pertama itu selama 1 tahun. Nah, dari 1 tahun ini dorman pertama dia masuk ke vegetatif kedua. Dari katak masuk ke vegetatif kedua, langsung untuk panen menghasilkan 1,5 sampai 3,5 kg dari katak itu membutuhkan waktu yang cukup lama, 2 tahun. 2 tahun. Secara alami Pak, ya secara alami di lahan terbuka ini jalurnya seperti ini. Nanti ada siklus generatif, itu setiap 2 tahun. Generatifnya setiap 2 tahun. Untuk menghasilkan apa? Spora atau napi bunga. Gitu. Jadi upami tinu bunga, dia akan melalui biji 1 dan itu masuk ke dorman tahun keempat. Vegetatif kelima, dorman kelima, ya secara teoritis sebetulnya susah dipahami upami secara sepintas, tapi orang dipraktekin wae. Ieu mah hanya gambaran teori wae hungkul. Coba ulang ngalir-ngalir, itu kumaha cenah dorman 1, dorman 2, dorman 3 teh. Penting mah aya nama katak bisa dipelat. Bibitna geus siap di Kang Karli gitu we. Cuman ieu siklusnya sapertos kieu. Dari 100 gram umbi itu untuk panen menjadi 3,5 kg. Nah, ini ada 2 fase dorman. Kalau dari 500 gram, 1 fase dorman untuk menghasilkan. Nah, siklus porang berdasarkan fase. Bapak, upami Bapak ayeuna melakna tina biji. Biji ieu teh harus dijemur, harus kering, harus diam dulu minimal 2 bulan. Sebetulnya bijinya harus dikeringkan, disimpan itu 2 bulan Pak. Sebetulnya 2 bulan. Nah, dia nanti ditanam dari biji ini kan ke sini baru ke sini ditanam seedling. Nah,
seedling untuk dari biji untuk menghasilkan umbi yang besar pasti seperti ini butuh 10 tahun untuk menghasilkan 30 kg, Pak. Umbinya biasa 30 kilo, butuh waktunya 10 tahun. Tapi jadi dari siki hoyong jadi umbi 30 kg 10 tahun. Wah, lila. Cuman ketika orang misalkan ayeuna melakna tina katak, dari umbi ini pastinya sedikit. Balik deui ka dieu. Upami tina ieu flower ka dieu. Siklusnya seperti itu. Jadi pada dasarnya produksi orang ini susah-susah gampang. Susah-susah gampang tuh kalau menurut secara alami ya segitu-gitu aja hasilnya. Kinu katak mini bisa menjadi 6 bulan itu sebetulnya kan ya harus diklarifikasi bahwa sebetulnya yang namanya porang itu tidak ada matinya harusnya. Tapi karena kita ada 2 musim, ada musim hujan sama musim kemarau, dia akan hidup di musim hujan dan mati dengan sendirinya di musim kemarau kalau pasokan airnya terhenti. Tapi upami Bapak membudidayakannya menggunakan sistem drip water irrigation, jadi penyiramannya melalui selang di bawah mulsa, berkelanjutan di musim kemarau tidak akan mati, akan terus hidup selama 1 tahun dan targetnya mau berapa kilo per pohon gitu. Tapi kan di orang mah musim kemarau nyantosana heula terus tapi kayak berjalannya waktu mungkin musim kuring ke di wartosan cara menggunakan drip atau pemasangan drip water irrigation dengan mudah murah seperti apa musim kuring ke di wartosan berjalannya waktu. Soalnya pamit dipasikeun teknologi ayeuna bisa liar, Pak. Nah, ya persiapan bibit porang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan persiapan bibit porang dan perlakuannya sebagai berikut. Pengumpulan bibit tanaman porang yang berasal dari ubi supaya dilakukan pada bulan Juli. Jadi pemanenan ubi itu dari di bulan Juli sampai dengan Agustus agar kadar airnya tinggal sedikit. Jadi ubi yang sudah dipanen itu sebaiknya dijemur dulu. Yang pertama pengumpulan bibit porang itu yang berasal dari ubi harus dipanen di bulan Juli dan Agustus. Kenapa harus di bulan Juli dan Agustus? Mulai musim hujan September Oktober. Jadi ada jeda waktu untuk proses pengeringan pengurangan kadar air. Nah, selanjutnya bibit yang berasal dari umbi biasanya disimpan paling lama 2 bulan dan bibit yang berasal dari katak biasanya disimpan 4 bulan. Dan disimpan di lantai tanah, tidak boleh di atas peluran, tidak boleh di atas plastik. Jadi harus dari lantai tanah, Pak. Hartosna Bapak gaduh gudang, tetapi lantainya tetap tanah, ada naungannya. Nah, selanjutnya pengangkutan umbi dan katak supaya menggunakan kotak. Jadi ulah di karungan, Pak, sebetulnya mah. Pamit di karungan cacat. Pamit cacat ketika pindah tanam resikonya terkena jamur. Salajengna apabila kelembaban tanah sudah berkurang sekitar bulan September dan Oktober, sebaiknya umbi katak ditanam di lapangan, dijaga dan dari kebakaran dan lain-lain. Untuk meningkatkan keberhasilan tanaman porang masing-masing area supaya didampingi konsultan. Jadi konsultan itu bisa diambil dari tenaga ahli perusahaan, dari tenaga ahli dinas pertanian dan lain-lain. Nah, persiapan bibit porang dari umbi ini syaratnya Pak, 1, jumlah bibit minimal 100 buah per kilogram dari umbi. Kalau ingin hasilnya bagus. Terus bibitnya tidak cacat atau tidak busuk. Kulit tidak boleh mengelupas. Jadi tina umbi mah ditinggali Pak mulus sareng tena. Maka ketika panen tidak boleh menggunakan cangkul. Kenging, Pak. Jadi pami bade ngangge cangkul teh ngangge garpu, Pak. Digitukeun pami di tina ulah dipacul, pami dipacul bilih kena cacat. Lajengkeun tidak terserang jamur. Ayeuna
pasca panen ketika mau dijadikan bibit didormansikan atau ditidurkan selama 2 bulan ke depan, upami dibiarkan begitu saja, jamurnya pasti menyerang. Nah, ini upami jamurnya kedang angge naon. Sebetulnya nggak ada secara ayat penggunaan fungisida organik, tetapi tidak efektif. Menggunakan bawang putih dan bawang merah itu nggak efektif, jadi efektivitasnya rendah. Tapi kalau misalkan barang kimia bisa. Jadi ketika beres panen, spray, disemprot, insya Allah tidak akan mengakibatkan kandungan residu, gitu. Karena ini hanya penanggulangan jamur yang ada di sekitar kulit. Itu menggunakan fungisida oksin berbahan aktif polioksin. Jadi bahan aktifnya polioksin. Setiap jamur yang ada kelihatan. Jadi setiap jamur anu katingali bungkeulekanana warna bodas, coklat dan lain-lain itu penanggulangannya menggunakan polioksin. Termasuk dina cabe patek. Patek kan katinggalinya aya jamurna katingali eta menggunakan oksin. Spesialisnya seperti itu. Lajengkeun. Cara pengangkutan bibit dikemas dengan menggunakan kotak terbuka, tidak boleh dimasukkan ke dalam karung plastik. Jadi harus terbuka Pak, upami tertutup, akhirnya akan terserang jamur dan cepat bertunas. Kontainernya Pak? Boleh? Kontainer manggu? Betul, kontainer manggu. Nah, benih hasil seleksi disimpan di tempat teduh, kering, beralaskan tanah, dilapisi pasir. Jadi pami saya nama pami ngadamel gudang penyimpanan di bawah nate digelar heula pasir 2 cm. Dalam penyimpanan agar tidak ditumpuk atau dilasah. Jadi ulah ditumpuk-tumpuk, Pak. Boleh ditumpuk tapi harus sejajar. Jadi namun ngarepna kaluhur sadayana. Gitu ulah apa gulung-gulung ditumpukkeun berusut. Lajengkeun masa penyimpanan bibit sebelum ditanam maksimal Pak 2 bulan maksimal. Nah, ada persiapan bibit upami dari bubil teh katak. Bubil atau katak yang dijadikan bibit adalah bubil ungut, bukan bubil petik. Ya. Jadi katak pungut bukan katak petik. Jadi katak nggak boleh dipetik. Harus jatuh dulu baru bisa jadikan benih. Upami katak hasil petik dikecambahkan busuk. Gitunya. Jatohan. Upami dina duren jatohan. Semuru dulu. Kalian panganan ke katak kita. Nah, katak pun harus disortir lagi Pak. Ada katak sehat, ada katak yang tidak sehat. Yang tidak sehat seperti apa? 1 cacat, 2 busuk sebagian, 3 cracking. Cracking itu pecah karena terlalu banyak N. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pupuk ayam terlalu tinggi, ada N, kataknya akan pecah. Lajengkeun. Benih hasil seleksi disimpan di tempat teduh, kering, beralaskan tanah seperti tadi ya. Dalam penyimpanan agar tidak ditumpuk atau dilasah. Ya kalau mau ditumpuk itu sebaiknya menggunakan bak terbuka. Upami dina katak. Terus perlakuan bibit atau bubil atau katak langsung tanam atau disemai. Nah, upami dina katak, bubil itu sebaiknya dikecambahkan dulu. Simkuring kamari dikintun katak ku Kang Ajat. Katakna sapertos ya aya nu tos kecambah aya nu teu acan. Ngan ku simkuring dicobian perlakuan hormon. Jadi katak yang dikirim Pak Kang Ajat itu disimpan di tempat sarang, boleh bakul nasi anu plastik disimpan itu, direndam 10 menit di larutan hormon auksin. Hormon auksin teh nu jiga kumaha ajib tadi. Ya hormon auksin Mbak. Ya upami di kanu daerah akar merangsang perakaran, upami disemprotkeun merangsang pembungaan. Upami di kanu engkol-engkolan merangsang pembentukan crop. Jadi inti nama ieu tiasa naikkeun hasil duwikeun ka 30%. Hormon Pak ya.
nu namina hormon teh kenging seueur teuing. Ada di balik. Namina hormon tong seueur teuing. Simkuring kantos janten konsultan penanaman singkong untuk orang Korea. Penanaman singkong teh seueur Pak, abdi mung 2 hektar. Pilot projectnya di Subang. 2 hektar eta penanaman singkong, jarak tanamnya 3 meter. Dibuat bedengan Pak, sama bedengannya 1 meter, jangkungnya gitu ya. Ngolahnya pakai beko. Ya, pakai beko udah susah Pak. Ayeuna ngagali 1 meter bedengan. Pakai beko. Cuman simkuring melak sampo eta targetna teu muluk-muluk abdi hoyong keluar 40 kilo per tangkal. Nah, alhamdulillah selama 10 bulan dipanenna ngangge senso heula Pak. Senso, jadi batangna kanggo bibit deui di Lampung. Di senso, paritasna paritas singkong Darul Hidayah. Nah, setelah dipangkas pakai senso, dibalik pakai kultivator, pakai beko, dibalik-balikeun. Alhamdulillah keluarna 47 kilo per pohon. 47 kilo per pohon. Kuring-kuring penasaran enak ente dimakan gitu, pilih teu enak jadi belah we sageng bitis kieu Pak kieu. Nah, cuman aya bentena sareng perlakuan petani. Pami petani kan melak sampe jadi geus sampe di sopak lodong cep leres. Anu jadina palingnya 2 kilo kieu tos saya lah, 2 kilo 3 kilo tos saya. Aya simkuring sanes kitu, tapi kedah diragaji datar. Engke tiap lekukan tilas ragaji keluar pisampeun. Tangke tinu handap eta jarakan 5 cm ka luhur diragaji deui tapi ulah disapatkeun dikurilingkeun tangke keluar tahap kedua. Jadi 2 tahap sampeuna. Tangke dicelupkeun heula kana hormon auxin selama 10 menit ditiriskan. Rasi pelas. Tahu pami dina ieu mah dina naon itu namanya bubil. Abdi kamari 10 menit direndam, ditiriskan, terus tiap pagi disiram air biasa. Disiram. Nah ieu panjang teuing. Tadi nasi kige tina spora keluar. Jadi pami bade melak spora karena dipastikan harus keluar dulu bakal tunas. Upami terus keluar bakal tunas dipelak pasti jantan. Upami dina melak orang tina umbi terus keluar acir terangnya terus ngacir melakna nah kudu ditangkarakeun atau dibalikeun Jadi angkukeun lah deret tangkaran. ieu ieu Pak upami terus keluar acir eta posisi melakna kedah dimiringkeun ya. Nah bet kedah dimiringkeun Bapak upami melak tina umbi akar moal keluar ti dieu Pak. Akarna bakal keluar tinu ieu tinu tunas. Ya, akarna tinu tunas. Upami misalkan melakna ieu akar kehalangan ku umbi. Jadi engke proses ngambil nutrisi dari dalam tanah ke atas itu tidak akan sempurna. Jadi kedahna miring. Engke akar ti diri ka dieu Pak anak. Pembentukan umbi akan lebih sempurna ke pinggir. Pas kitri kan opsi. Gitunya. Tahu upami dina umbi. Upami dina katak, engke acir ieu kedah rada miring, Pak. Rada miring. Gitukeun. Jadi engke ieu bakal pembentukan umbi, nu ieu bakal ageung. Gitu. Ya tina acir dinu katak. Upami tina spora bebas. Upami spora bebas karena disemai dulu. Kehalangan. Upami tina spora. Nah, persemaian porang sebaiknya menggunakan mulsa. Ya, menggunakan mulsa. Jarak tanamnya bisa 10 kali 10. Ngalianganana Pak, tekeda ageung teuing upami tina spora, ngalianganna ngangge susu kaleng bir brand. Susu beruang, alit. Nah, jarak tanamnya 10 kali 10. Ini rada kerepan 10 kali 10. Tapi tidak boleh bersaing dengan gulma Pak. 10.000 sehektar.
Ya, untuk menghasilkan bibit yang bagus tidak boleh bersaing dengan gulma. 100.000. Nanti 100.000. dia setelah berkecambah mempunyai daun sempurna itu bisa dipindah tanamkan. Umur di persemaian bisa sampai 2 bulan. Tapi usia 40 hari pun bisa dipindah tanam. Nanti mulsanya tinggal dibuka. Makanya mulsa yang digunakan itu jangan mulsa yang KW2 karena banyak dibongkar pasang. Jadi kalau misalkan mulsa plastik hitam perak itu dibuka pasang rajin. Tapi pami abdi ya aya mulsa teknologi baru khusus porang. Gambarnya Coba porang. orang. Pami di masana porang. Gratis porang. Gratis kan? Iya mulsana bulak-balik WP, dilapisi UP. Di negara Jepang, Belanda, mulsa hitam perak sudah dilarang. Kenapa? Karena di situ dia punya gunung es. Upami menganggap mulsa hitam perak terjadi pemanasan global dan mencair gunung-gunung es yang ada di sana. Jadi dilarang, nggak boleh harus menggunakan mulsa yang hitam-hitam dilapisi WP. Ya kekuatannya 2 kali dari mulsa hitam perak. Itu biasa dibongkar pasang. Jadi pami misalkan enang ada mal persemaian, oke terus olahraga terus agak ngegeng kieu, mulsana dibuka, dikakat, diponcorkeun, namanya kurang disodok. Nah sekarang media untuk persemaian itu seperti apa? Lapisan pertama Pak, lapisan pertama sekam atau pasir. Upami urang hese milih pasir sekam. Gitunya. Sekamna 2 sampai 5 cm. Sekam aja persemaian. Terus di luhurna ngangge fermentasi pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang difermentasi apa kayak kuring di artosan. Pupuk kandang yang dipakai minimal 2 cm, minimal 2 cm, maksimal 5 cm. Nah setelah itu baru digunakan tanah. Di atas tanah itu ditabur kalsipril. Namun oleh kalsipril kita sebelum jelas. Ditabur kalsipril nembe di asep di pelakan dinaspora. Nah itu hasil panen bisa sapertos kieu Pak, pamentos hasil panen persemaian. Maksudnya bibit, hasil panen bibit dicabut sapertos kieu, bangke kantun urang diterapkan di lapangan. Itu dicabutan kieu mah, tapi ulah dicabut kieu punten saya porang misalkan, ulah dicepeng brut, ulah dicabut gitu. Jadi maksudna ngangge sekam di handap teh kanggo disodok Pak. Disodok akar moal aya nu budak. Akar porang mirip sareng akar sauk. Jadi dia sangat lentur, kandungan airnya tinggi. Nah, upami urang dicabut gitu pararedat. Upami tos cacat akar biasanya seueur panyawat. Nah, jadi kada disodok di handap. Jadi moal aya akar budak. Nah, eta anu bagusnya pakai polybag bagus, cuman pengeluarannya lebih banyak. Gitu. Ada sumberin sih hoyongnya pengeluaran salit tapi hasil bagus.